pinjol apapun gitu loh, pinjol apapun gitu loh, mau Anda besar nominal hutang Anda itu berapapun gitu loh, selagi nomor Anda aktif ya, selagi nomor Anda aktif, itu perkara pinjol itu tidak akan pernah selesai, dan justru Anda akan diantarkan kepada hutang yang jauh lebih besar lagi. Ini pinjol, dia mempunyai strategi yang sangat luar biasa. Jauh hari sebelum Anda meminjam, Anda telah dimarketingkan semuanya gitu loh. Bagaimana nanti kalau dia bertemu dengan nasabah yang susah dalam membayar, bagaimana nanti kalau dia bertemu dengan nasabah yang tidak mampu bayar, bagaimana kalau seandainya nasabahnya kabur. Dia telah memperhitungkan hal ini dengan matang. Ya, makanya di video kemarin saya sampaikan sama Anda gitu loh. Mungkin Anda juga berpikir ya kan, kenapa 1 hari atau 2 hari kita menjelang jatuh tempo, kita dihajar habis-habisan gitu loh. Ya enggak? Yang seharusnya mereka hanya mengingatkan, mungkin mengingatkan tagihan kita, mungkin tagihan yang sedang berjalan, tagihan yang belum terbayarkan, tapi ini enggak gitu loh. Ya, mereka lebih mendesak kita habis-habisan. Mereka menekan kita habis-habisan gitu loh. Karena tujuan mereka, seperti dengan video yang telah saya sampaikan sama teman-teman semuanya, tujuannya adalah untuk memberikan tekanan yang sangat berat dalam pemikiran Anda dan hati Anda. Ketika terjadi tekanan yang sangat berat, di saat itulah dia akan mempengaruhi Anda sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang. Bukankah selama ini pinjol telah berhasil melakukan penekanan terhadap diri Anda sehingga Anda gali lubang tutup lubang tanpa perhitungan yang matang? Pernah sadar nggak teman-teman semuanya gitu loh, bahwa Anda semuanya telah masuk dalam permainan pinjol. Ya, pinjol bukan tidak tahu Anda tidak mampu bayar. Pinjol tahu. Sejak awal Anda mengajukan sama mereka, dia sudah memprediksi ini Anda tidak akan mampu, Anda tidak akan sanggup gitu loh. Ya kan? Karena bunga yang diterapkan, pemotongan biaya layanan, denda yang diterapkan, tidak ada orang yang mampu. Tapi pinjol ini sangat licik. Dia tahu. Ya, walaupun duit Anda tidak ada, tapi Anda punya data. Data Anda bisa diperjualbelikan lagi ke aplikasi berikutnya. Sehingga Anda ditekan habis-habisan, sama ibarat Anda didorong, dipaksa untuk tetap meminjam ke aplikasi berikutnya. Inilah yang terjadi. Ya, benar atau tidak? Karena ketakutan Anda lah Anda gali lubang tutup lubang. Karena ancaman DC lah Anda gali lubang tutup lubang. Benar apa tidak? Kalau memang benar, berarti pinjol telah berhasil mengelabui diri Anda. Ya, makanya saya sampaikan kemarin, satu-satunya yang bisa mengalahkan pinjol adalah mentalmu. Mentalmu harus baja. Tapi kalau enggak, kamu akan tumbang. Kamu akan sibuk dengan dramamu sendiri. Kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, telat berapa lama akan datang. Kamu akan sibuk dengan dramamu. Ya. Kalau sudah seperti itu konsepnya, Anda semua telah masuk dalam permainan pinjaman online. Pinjol telah berhasil. Kan saya juga bilang, selalu saya sampaikan, tingkat keberhasilan pinjol ketika Anda mengalami ketakutan. Tingkat kehancuran pinjol ketika Anda bermental baja. Karena ketika mental Anda baja, Anda berani, Anda tidak terpengaruh dengan ancaman apapun. Otomatis akan berdampak kepada pinjaman online. Siapa lagi yang mau gali lubang tutup lubang? Siapa lagi yang ketakutan dengan ancaman? Nggak ada. Sehingga membuat pinjol kebingungan. Tapi selagi Anda ketakutan, Bang, ini gimana caranya? Bang, ini datang nggak ke rumah? Bang, kira-kira ini galbay aman nggak? Selagi Anda bertanya seperti itu, pinjol tidak akan pernah takut. Ya, pinjol tetap akan untung kok dari diri Anda. Ya kan? Makanya kan banyak tuh teman-teman yang ada yang bertanya nggak sama saya, Bang, sebanyak ini orang yang galbay pinjol, kenapa pinjol tidak mengalami kerugian? Bagaimana pinjol mau mengalami kerugian? Sementara sebelum Anda menyatakan tidak mampu bayar, Anda sudah menghabiskan berapa juta? Sebelum Anda menyatakan tidak mampu bayar, sudah berapa banyak aplikasi pinjol yang Anda jebol dengan sistem gali lubang tutup lubang? Mana mungkin pinjol akan mengalami kerugian? Yang Anda pinjam dengan yang Anda bayarkan, itu bahkan lebih banyak untungnya daripada pokoknya. Bagaimana pinjol mau mengalami kerugian? Orang Anda ditawarkan dana aja 14 hari, ya kan? Anda harus bayar, itu sudah melebihi dari pokoknya.
Ya kan? Baru pembayaran kedua, pembayaran ketiga itu sudah bunganya aja. Mereka licik gitu loh. Jadi jangan kira Anda bilangin, wah pinjol akan rugi kalau banyak orang yang galbay. Enggak lah. Karena sebelum kita galbay semuanya, kita sudah berapa kali melakukan tindakan bodoh, memperpanjang, mencicil tidak mengurangi hutang, gali lubang tutup lubang, menjual aset-aset yang ada, menghabiskan gaji kita untuk semua mereka-mereka itu. Benar atau tidak teman-teman semuanya? Maka dari itu perbaikilah mental Anda gitu. Perbaikilah cara berpikir Anda. Jangan lagi ada drama yang begana yang begini, Anda akan hancur. Ya. Terserah Anda mau dipinjol mana, sebesar apapun nominalnya, yang jelas perbaiki mental Anda. Itu yang akan diserang paling utama. Ingat, selalu saya sampaikan, tidak ada orang mati karena dikunjungi oleh pinjaman online. Tidak ada orang yang meninggal karena dikunjungi oleh pihak lapangan pinjaman online. Kebanyakan orang mengakhiri hidup gara-gara teroran. Judul beritanya selalu, diduga gara-gara teroran pinjaman online. Diduga karena banyaknya pinjaman online sehingga diteror. Berarti masalahnya ada di pemikiran, bukan di alam nyata. Alam nyata hanya tambahan Anda yang membuat hal itu gitu. Anda yang kecemasan, kalau orang tua saya tahu gimana, kalau suami saya tahu gimana, tetangga tahu gimana, teman-teman yang tahu gimana, itu Anda yang nambah. Faktanya tidak ada orang yang meninggal, mati, sengsara, dan segala macam gara-gara dikunjungi. Orang nekat mengakhiri hidup hanya karena ditelepon, di WhatsApp, di email. Dia panik dan dia simpan dalam pemikirannya. Hati-hati. Makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, mental Anda paling utama. Bukan soal nominal galbay Anda. Berapapun nominal Anda galbay, kalau mental Anda aman dan stabil, semuanya akan baik-baik saja. Ya, pahami sampai di sana buat teman-teman semuanya, dan lanjutkan nonton video ini. Ya, buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya Anda yang selalu support, selalu mensempatkan waktunya untuk hadir ke sini sebatas melihat edukasi dan mengapresiasi, mensupport juga. Terima kasih banyak. Kali ini yang mau kita bahas teman-teman semuanya, ini luar biasa banget. Masih ada ternyata orang yang mengalami telat bayar di pinjol sebanyak 165 juta. Ini luar biasa teman-teman semuanya. Ya, sebanyak 165 juta dia mengalami telat bayar dan tidak mampu bayar di pinjol. Dan saya rasa ini hasil dari gali lubang tutup lubang. Makanya saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya, lebih baik Anda berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Kalau sudah seperti ini, ya penyesalan yang terjadi gitu loh. Seandainya di awal Anda berhenti, misalnya Anda terjebak 2 aplikasi, tidak Anda paksakan untuk menjadi 5, tidak Anda paksakan untuk menjadi 10, mungkin di 2 aplikasi itu masih sanggup untuk Anda bayar gitu. Tapi kalau lubang yang Anda gali ini sudah menjadi jurang, ini luar biasa. Makanya saya bilangnya, kalau ada pemikiran Anda yang menganggap, wah gampang ini, nanti untuk membayar yang 1 kita ambil aja pinjam 2, untuk membayar yang 2 kita ambil aja pinjam 3. Ingat, gali lubang tutup lubang, pencairan pertama dengan yang kedua nominalnya berbeda. Ya, untuk menutupi 1 lubang terbuka Anda butuh 2 galian. Begitu seterusnya. Makanya Anda sadarnya ketika uang sudah tidak ada, galian sudah tidak membuahkan hasil, baru Anda sadar. Ya, pikirkan itu teman-teman semuanya. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Oke. Saya mau pajang dulu di sini buat teman-teman semuanya. Dia bilangin gini. Assalamualaikum Kak, saya sedang terlilit pinjol dengan nominal total sangat mengerikan 165 juta. Ya, memang kalau kita nominalkan semuanya memang sangat mengerikan. Tapi kalau kita analisa, kita pun juga bingung duitnya kemana ya. Sebesar 165 juta ini arahnya kemana gitu loh. Arah duit ini kemana gitu kan. Terjadi juga kebingungan dari diri teman-teman semuanya ya. Habis itu dia bilangin, saya tanpa sadar terus galop dan tulop dan merasa aman karena biasanya selalu bisa membayar sebelum waktunya. Nah, Anda bisa membayar sebelum waktunya karena gali lubang tutup lubang.
Tapi sadarkah Anda, galian pertama dengan yang kedua nominalnya tidak sama, nilainya menurun. Makanya ketika Anda pengen menutupi satu lubang terbuka dengan cara menggali lubang berikutnya, itu Anda butuh banyak lubang. Anda butuh banyak galian. Ya, memang iya Anda tepat waktu, merasa aman dan segala macam. Dalam keadaan tidak sadar, Anda melakukan tindakan bodoh yang merugikan diri sendiri. Ini dipikirkan baik-baik dari diri teman-teman semuanya. Ya, saya di sini hanya mengingatkan Anda semuanya, fakta Anda yang akan mengalami di sana gitu loh. Ya, habis itu lagi dia bilangin, tapi karena sudah terlalu banyak lubang, saya terdesak dan tiba-tiba ada iklan pinjol, ada dana yang muncul. Lalu saya buka aplikasinya. Ya, ada dana ini, saya tahu ini tidak ada di dalam daftar 97 pinjol legal. Ya, udah pasti ini ilegal. Saya baru berniat melihat tenor dan jumlah pinjamannya, tapi tiba-tiba dana masuk 1.150.000 sebanyak 2 kali. Dan saya kaget karena saya tidak merasa mengajukan pinjaman, dan lebih shock melihat aplikasi tagihan tertera hampir 2 kali lipat dalam tempo 10 hari. Ini pinjol ilegal. Ini permainan gitu loh. Teman-teman pernah sadar nggak sih? Ketika Anda mengajukan di pinjol legal, ya ini pinjol legal, pinjol resmi, pasti Anda mendapatkan SMS atau promosi lainnya dari pinjol ilegal. Ya, pasti itu gitu loh. Coba teman-teman semuanya, siapa yang mengajukan pinjol, ya dana cair, dana tidak cair, tapi Anda mendapatkan promosi sampah dari pinjol ilegal? Isi di kolom komentar. Pinjol apa yang Anda download sebelumnya sehingga Anda mendapatkan promosi dari pinjol ilegal? Itu menandakan teman-teman semuanya, antara pinjol legal dan ilegal saling terkait. Kalau enggak, dari mana pinjol ilegal mendapatkan data kita, mendapatkan nomor handphone kita untuk melakukan promosi? Ya, dari mana pinjol ilegal ini langsung tiba-tiba mencairkan sementara kita belum mengisi data? Kalau bukan dari pinjol legal, kan saya juga selalu bilangin tuh dalam beberapa video saya sempat gini. OJK yang selalu ya mengkonfirmasi telah berhasil memblokir ribuan pinjol ilegal, manfaatnya nggak ada. Karena yang dia blokir di ujung dahan, ya paling ujung di sebuah pohon itu, sementara pangkalnya tidak. Ya, saya masih ingat dulu 2021 ada penggerebekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang mana di dalam penggerebekan itu ada sekitar puluhan pinjol ilegal, dan salah satu di antara puluhan pinjol legal itu adalah pinjol legal. Ya, salah satu dari pinjol ilegal itu adalah pinjol legal. Mereka satu atap dan satu perusahaan. Ketika terjadi penggerebekan, pinjol legalnya disisihkan, pinjol ilegalnya dibasmi katanya, tapi kelanjutannya nggak ada. Maka dari situ kita baru paham, satu pinjol legal itu ada puluhan pinjol ilegal di bawahnya. Kalau enggak, mana mungkin kita mengajukan hanya di pinjol legal, di pinjol resmi, tapi link sampah promosi dari pinjol ilegal itu masuk ke handphone kita. Dari mana dia mendapatkan data? Sementara kita hanya mengajukan di legal, di resmi. Kalau bukan ada keterkaitan antara legal dan ilegal. Tapi OJK mencoba memperbodoh itu. Ya, dia menutupi semua. Karena OJK tahu tidak akan ada tim independen yang mampu menyelidiki hal ini gitu. Makanya OJK berusaha sebisa mungkin menutupi bahwasannya ada keterikatan antara pinjol legal dan ilegal. Bahwasannya apa selama ini fungsinya teman-teman semuanya? OJK memblokir ribuan pinjol ilegal, fungsinya nggak ada sama sekali. OJK kemarin yang terbaru menyampaikan telah memblokir 35.000 rekening dari pinjol ilegal. Untungnya bagi kita nggak ada gitu. Hanya sebatas itu, hanya sebatas tulisan segala macam. Nggak ada. Kalau dibilangin OJK menyelamatkan 1,7 triliun dan segala macam, nggak ada. Omong kosong aja hal-hal seperti itu teman-teman semuanya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Saya mau batalkan saat itu, tapi aplikasi tidak ada tombol yang bisa digunakan untuk membatalkan. Pilihan untuk hapus akun
pun tidak ada. Saya langsung install karena baru sempat baca ulasan di bawah-bawahnya, banyak yang bilang ini penipuan. Astagfirullah, bagaimana solusinya Kak? Mohon nama saya di blur dan jangan disebutkan. Oke, solusinya ya sudah. Kan Anda dikirimin sebanyak 2 kali. Anda nggak merasa, Anda hanya sebatas membuka dan segala macam. Tapi mereka yang ngirim, ya sudah simpan aja duitnya, anggap aja BLT kalau seperti itu. Kan ilegal. Bapak Mahfud MD menyampaikan apapun dasarnya pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Hukumnya tidak jelas. OJK juga berupaya memburu pinjol ilegal. Jadi jangan dibalikkan lagi dananya gitu loh. Kalau dibalikin lagi dananya dengan bunga-bunganya, kasihan orang berikutnya. Ya, kalau Anda diteror dan segala macam, putus semua komunikasi yang terhubung. Cuma itu nyawa dari pinjaman online. Gak ada di luar itu nyawa dari pinjaman online. Ya, cuma komunikasi yang ada di tanganmu, itu nyawa mereka. Tapi kalau komunikasinya sudah terputus, nyawa mereka gak ada. Mereka gak ada apa-apanya gitu loh. Ya. Saya sempat kirim email ke alamat yang tertera di situ, tapi sepertinya tidak digubris. Ya mana mungkin digubris? Ya, orang pinjol ilegal itu nggak lebih kurang dari perampokan kok. Ya kan, mana mereka peduli dengan hal itu? Apakah bisa saya laporkan yang seperti itu dan sebaiknya kemana saya melaporkan? Sebaiknya kamu melaporkan ke Satgas Pasti dan pihak kepolisian. Terima kasih banyak atas sarannya. Kalau saya bayar, apakah saya bisa tutup akun di sana? Takutnya dijebak lagi. Pasti dijebak lagi. Kamu bayar sesuai yang mereka minta, nanti dana akan dikirim secara otomatis. Itu sudah banyak kejadian. Makanya pinjol ilegal itu ya sudah kan. Kalau memang merasa tidak, ya udah itu rezekimu mungkin gitu loh. Anggap aja seperti itu gitu kan. Kita nggak merasa klik, kita nggak merasa minjam dan segala macam. Tiba-tiba dana dikirim, ya sudah. Itu kesalahan mereka. Poinnya cuma satu, nyawa pinjol jangan ada di tanganmu. Ya hidup dia nanti. Matikan nyawanya. Nyawanya ada di telepon dan WhatsAppmu itu. Itu nyawa mereka ya. Jadi ini apa nih? Pengen selesaikan semua dengan baik-baik walaupun harus restrukturisasi. Nggak akan ada keringanan-keringanan restrukturisasi dari pinjol itu, nggak akan pernah ada. Dan tidak ada. Ya, jangan ngarep. Tinggal balik ke diri teman-teman aja. Kalau memang sudah tidak mampu ya sudah, tidak sanggup ya sudah. Itu aja. Yang penting cara yang Anda lakukan ini itu sudah salah gitu loh. Ya, kalau Anda tidak berusaha memutus komunikasi yang terhubung, Anda akan dihantui dengan kesetresan yang sangat luar biasa. Percayalah sama saya, Anda akan lebih hancur daripada ini. Ini yang Anda hadapi luar biasa loh. Ya, yang jelas tanyakan ke diri Anda, mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, langkah apa yang harus dilakukan? Komunikasi. Melalui itulah penyumbang kesetresan, penyumbang kepanikan terbesar. Ya, kalau Anda menyatakan sudah tidak mampu, tapi Anda membiarkan komunikasi ini terjalin dengan normal, siap-siap Anda akan hancur dan justru lebih hancur daripada ini. Ya, mereka akan bikinkan semua drama, semua skenario untuk melumpuhkan pemikiranmu yang sehat. Itu hati-hati teman-teman semuanya. Jangan Anda bilang, oh saya masih mampu bang, saya masih sanggup dan segala macam. Silahkan. Ya kan? Pada akhirnya Anda akan berada di titik mentok yang mana Anda tidak akan sanggup sama sekali gitu loh. Kita buktikan masalah waktu nanti gitu loh. Ya, kalau teman-teman bersikeras, oh saya nggak mungkin bang ganti nomor, saya nggak mungkin bang hapus WA, saya nggak mungkin bang email, bisa nggak saya abaikan aja dulu, telepon nggak saya angkat, email nggak saya baca, ini nggak saya respon dan segala, itu mustahil. Ya, sekuat apapun Anda, pasti kalau sempat itu terbaca, nggak mungkin nggak terbaca, orang handphone di tanganmu kok. Ya kan, kalau nggak terbaca berarti mubazir dong, mendingan ganti nomor. Ya kan, pasti itu sumber masalah. Yang terbesar pikirkanlah, tanyakan ke diri Anda ini tidak mampu atau tidak mau. Kalau tidak mampu, sudah berusaha toleh kanan kiri muka belakang, memang real uang tidak ada. Berbeda dengan tidak mau. Kalau tidak mau, uang ada tapi sengaja tidak mau bayar dengan berbagai macam alasan yang terjadi pada diri mereka. Ya, yang jelas saya sematkan sama teman-teman semuanya, selagi nyawa pinjol masih hidup di tangan Anda, percaya sama saya, Anda akan stres berkepanjangan. Anda akan stres setiap hari. Nyawanya ada di sini, di telepon, di WhatsApp dan di email. Di sini ada nyawanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu terlepas dari pinjol apapun itu. Kalau menyatakan sudah tidak mampu, nyawa pinjol jangan sampai ada di tangan Anda. Jangan sampai mereka hidup melakukan penekanan terhadap diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.